Pagi ini pemirsa, barakallahu fikum, kita akan membahas poin yang ketiga. Ya, jadi perkara yang dengannya sebuah negeri akan terhindar dari tertimpa bala, yaitu masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Nah, ini. Adanya masyayikh, adanya orang-orang tua, adanya tokoh-tokoh, orang-orang yang suaranya didengar. Siapa itu? Ya, satu, memang orang itu orang sepuh, ya, tokoh masyarakat, mungkin tokoh adat, ya. Bisa jadi dia adalah pemimpin organisasi, ya. Bisa jadi dia juga adalah orang biasa tetapi memang terpandang, ditokohkan karena karismanya. Mungkin dia tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tapi keilmuannya diakui oleh masyarakat, sehingga ucapannya didengar, fatwanya diperhatikan dan dilaksanakan. Nah, kalau ada orang-orang yang sebut ini tokoh-tokoh, yang keberadaan mereka ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ketika melihat hal yang ma'ruf, didukung, dimotivasi, ya, masyarakat digerakkan untuk melakukannya. Dan sebaliknya, ketika tokoh-tokoh ini melihat kemungkaran, dia ingatkan masyarakat untuk meninggalkannya. Dia cegah kemungkaran dengan lisannya, sehingga tidak merebak dan merajalela. Ya. Dari adanya orang-orang seperti ini yang akan menjadikan penduduk negeri itu terhindar dari bala. Karena pemirsa barakallahu fikum, di antara sebab kehancuran sebuah negeri ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditinggalkan. Ya. Dan itulah yang menimpa Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud. Jadi orang-orang Bani Israel itu dilaknat, bahkan dibinasakan. Mengapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingatkan atas kemungkaran-kemungkaran yang diperbuat oleh sebagian mereka yang lain. Jadi mereka melihat ada kemungkaran, tapi dibiarkan. Nah, karena membiarkan kemungkaran itulah akhirnya Allah membinasakan semuanya. Nah, ini pemirsa barakallahu fikum. Berarti penegakan amar ma'ruf nahi mungkar ya sangat penting. Ya, sangat penting. Karena ini akan menyebabkan bala itu tertahan, tidak akan menimpa mereka. Tapi sebaliknya, ya, ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini dibiarkan, yang binasa itu bukan pelaku kemungkaran saja. Yang binasa itu tidak hanya orang yang tidak mengerjakan yang ma'ruf, tetapi yang melihat, yang menonton, yang membiarkan itu akan ikut binasa. Rasul SAW, pemirsa barakallahu fikum, itu memisalkan, ya, dengan orang-orang yang berada di sebuah perahu atau kapal. Kapal lah ya, kalau perahu terlalu kecil. Ya.
kapal yang besar, yang ada deknya, yang penumpangnya itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada sampai 7 tingkat. Ya. Lalu kapal yang besar sekali sampai 15 tingkat. Yang paling atas itu bahkan sampai ada kolam renangnya di atas kapal itu. Saking besarnya. Nah, Rasulullah SAW misalkan orang-orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar itu seperti orang-orang yang berada di sebuah kapal yang tinggal di bagian bawah kapal itu. Kalau mereka ingin mendapatkan air, itu mereka harus naik ke dek yang atas. Naik turun, mereka capek. Akhirnya apa? Ada yang berinisiatif. Daripada kita naik turun, lebih baik kita lobangi saja kapalnya. Nanti kan airnya akan masuk, kita akan mudah dapat air. Dilobangi kapal supaya bisa dapat air dengan mudah dari laut. Nah, pemirsa barakallahu fikum, kalau seisi kapal itu membiarkan ada satu orang yang melobangi kapal, ya, dia jelas itu sedang melobangi kapal dan dibiarkan, tidak dicegah, apa yang terjadi? Maka kalau air itu masuk, ia akan binasa. Yang tenggelam itu bukan hanya yang melobangi kapal, tapi seluruh isi penumpang sekapal itu semua akan tenggelam. Nah, itulah gambaran ketika kemungkaran dibiarkan. Ya. Jadi kalau ada orang melihat kemungkaran, dia biarkan, ya, tidak dicegah, maka akibat kemungkaran itu bukan hanya membinasakan pelakunya, tetapi membinasakan juga orang yang melihat tapi tidak berusaha untuk mencegahnya. Itu ilustrasinya, pemirsa.